Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan GBI Philadelphia siap melayani saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi, ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapa yang mengasihi kami, Tuhan. Engkau lebih sanggup Tuhan menolong setiap umat-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan hadirat-Mu, kami membutuhkan roh-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Yesus Tuhan, oh, Kau sangat baik Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur kepadanya, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Mari katakan bersama-sama. Saat ku berjalan, oh kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang angkat tangan saudara, katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang mari sekali lagi angkat tangan saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ini kerinduan umatmu ya Bapa. Ku berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Mari sekali lagi katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ini kerinduan kami ya Bapa. Engkau lebih tahu dan sanggup menolong umatmu. Ku berserah kepadamu. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sebagai penolong yang setia, sebagai penolong yang agung, sebagai penolong yang selalu menolong. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, penolong yang setia. Yesus, angkat hati sembah Dia. Oh, naikkan sembah sujud di hadapan-Mu Yesus. Shandaralabalabalabalabasi. Haleluya. Sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Shandaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Mari engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di ruangan-ruangan, mari tinggikan Tuhan kita, mari muliakan Tuhan kita. Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus, ajaib perbuatan-Mu. Oh, Shahandaralabalabalabalabalabalabala. Shahandayanalabasi. Hiyananalamasoyanalabo. Haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah bagi Allah kita. Dia ajaib, Dia penolong, Dia segala-galanya. Dia Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia
selamanya atas semuanya di bumi. Angkat tangan saudara, katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mari angkat tangan saudara, katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi, umat yang diberkati, katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima segala hormat, kemuliaan, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Oh, atas semua, atas semuanya di bumi, atas semuanya di bumi. Sorak-sorai kemuliaan, kehormatan, pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju Dia Yesus Tuhan yang hidup bersama-sama dengan suara yang keras, katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia penolong kita. Yo, come on. Katakan bersama-sama, ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Yo, haleluya. Serukan, ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Oh, kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Semua katakanlah, oh, 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 oh. Ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, dalam nama-Mu, kemenanganku. Semua tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Oh, kudus, kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Katakan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus,
Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Mari lambaikan tangan saudara. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kemenanganku, 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 kemenanganku dalam namamu. Haleluya, haleluya. Saudara mau lebih lagi memuji Tuhan? Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat meriah bagi Allah kita. Satu hal yang kami pinta, itu yang kami ingini. Yo, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Ini yang kami rindukan Tuhan, selalu ingin dekat denganmu. Katakan bersama-sama. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada dustaku, tiada. Oh, bersama dengan yang aku percaya. Mari bersama-sama. Yeah. Mari yang wanita naikkan pujian ini. Satu hal yang kami pinta ya Tuhan. Ya. Satu hal yang ku pinta, Ini yang kami ingini Tuhan. berada dekatmu, saksikan kemurahan. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, oh menikmati. menikmati kasih. Mari bersama-sama dengan sukacita. Tuhan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada dustaku, tiada. Bersama denganmu, bersama denganmu yang aku percaya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala saudara. Engkau Tuhan adalah terang kami. Haleluya. Terpujilah namamu. Mari angkat tangan saudara bersama-sama katakan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam
rencanamu. Tiada ku takut, tiada bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Kasih setiamu melimpah. Kita kasih tepuk tangan bagi Yesus, bagi Raja, bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Engkau sanggup menolong umat-Mu Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari katakan bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat kedua tangan saudara, percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, amin, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Engkau Tuhan menjawab yang kami harapkan. Oh, caranya
Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Masuk dalam hadirat-Mu, kami tahu Tuhan di ruangan kami dan di relung hati kami, Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau bekerja. Berfirmanlah, tuntun setiap kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan sabda-Mu bagi jemaat Philadelphia terkasih di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia. Saya ingin menyapa setiap daripada saudara di seluruh Indonesia. Saya berdoa supaya saudara ada dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan ke-8 tahun ini, saudara. Bulan Agustus, tahun pertumbuhan dan penuaian. Saya percaya hari ini kita akan belajar topik firman Tuhan lanjutan dari bulan lalu yang akan terus membuat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa sebagai murid-murid Kristus di akhir zaman. Saudara, pernahkah Tuhan seolah-olah terlambat dalam kehidupan Anda? Anda sudah berdoa, sudah menanti dengan setia, sudah memohon dengan sangat, tapi seolah-olah Tuhan itu terlambat. Terlambat untuk memberikan jawaban, terlambat untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu. Jika iya, saudara, saya berdoa supaya pengajaran firman hari ini itu menjadi kekuatan, tapi juga menjadi tuntunan. Supaya kalau saudara Tuhan izinkan untuk melewati musim di mana seolah-olah dia terlambat, engkau tetap teguh, engkau tetap berharap, beriman hanya kepada Yesus. Hari ini, saudara, judul khotbah saya adalah Saat Tuhan Seolah Terlambat. Saat Tuhan seolah terlambat. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11. Kita baca, saudara, mulai dari ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. Artinya kalau seperti saudara dan saya hari ini, kita berdoa, kita membawa pesan permohonan kepada Tuhan. Seperti Marta dan Maria. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, Maria dan Lazarus. Ayat yang ke-6. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ada satu keluarga, Maria sang kakak, Marta sang adik, dan juga Lazarus, saudara mereka. Mereka ini, saudara, dekat dengan Yesus. Setiap kali Yesus pelayanan ke Betania, pasti tinggal di rumah mereka. Waktu Yesus lelah, di rumah mereka lah dia bisa mendapatkan sela-sela untuk beristirahat. Dalam ministrinya, saudara, di Betania, Yesus itu di rumah Marta suguhkan makanan. Yesus di rumah mereka itu, Maria duduk di kakinya, menyembah dia, worship him. Saya ingin katakan, saudara, hari ini bahwa Yesus itu sangat dekat dengan keluarga ini. Mereka punya hubungan yang intim, saudara. Kali ini, saudara mereka Lazarus itu sakit parah. Sakitnya ini kritis, saudara, sehingga mengancam nyawa, sehingga membahayakan kehidupan daripada seorang Lazarus. Saya percaya mereka sudah ke tabib, ke dokter pada zaman itu, tetapi tidak ada jawaban. Mungkin mereka sudah coba berbagai jenis obat-obatan untuk bisa memberikan pemulihan bagi tubuh Lazarus, tapi semuanya gagal, saudara. Akhirnya mereka mengirim pesan kepada Yesus.
kalau Lazarus yang Yesus kasihi ini itu sedang sakit parah. Apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Saudara, Lazarus yang Yesus kasihi ini sedang sekarat. Marta dan Maria yang Yesus kasihi ini sedang panik. Tapi Yesus seolah sengaja untuk datang terlambat dengan tinggal 2 hari lagi. Yang pertama saudara-saudara bisa catat dalam pengajaran firman hari ini kita belajar. Hanya karena Tuhan seolah terlambat, bukan berarti bahwa Dia tidak mengasihi kita. Saudara, hanya karena Tuhan seolah-olah terlambat menurut kalender kronos kita, karena Dia adalah Tuhan atas kairos, waktu yang kekal, bukan berarti bahwa Dia tidak mengasihi Anda dan saya. Saudara, Yesus itu mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Dia juga mengasihi kita, saudara. Buktinya Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia turun dari tahtanya di surga, lahir sebagai manusia di kandang di Bethlehem. Hidup sama seperti kita, dicobai seperti kita. Dia disiksa, diludahi, difitnah, disalibkan. Karena apa, saudara? Sederhana. Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara. Tapi saudara, kali ini dalam kehidupan orang-orang yang Dia kasihi, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus, seolah-olah Dia terlambat. Mungkin hari ini juga Tuhan seolah terlambat dalam kehidupan saudara, dalam kalender saudara, dalam timetable saudara yang kronos, yang terbatas. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, percayalah, itu bukan karena Dia tidak mengasihi kita. Tapi karena sesungguhnya Dia itu punya maksud di baliknya. Saudara, keterlambatan Tuhan menolong itu bukan karena tidak mengasihi, tetapi sesungguhnya karena Dia punya maksud. Saya ulangi saudara, keterlambatan Tuhan menolong bukan karena Dia tidak mengasihi kita, tapi karena Dia punya maksud yang luar biasa di baliknya. Saudara, anak saya ini sekarang suka makan coklat. Dan seringkali sebelum dia tidur malam, dia sudah minta susu, saudara. Setelah itu dia akan minta coklat. Yang pastinya saya dan istri larang, saudara. Kenapa? Karena sudah malam. Karena sudah gosok gigi. Sudah waktunya untuk tidur, untuk istirahat. Sehingga dia pasti menangis. Dia pasti merengek karena dia ingin di malam itu untuk bisa makan coklat. Bukankah waktu saya melarang dia, bukan karena saya tidak mengasihi, tetapi sebaliknya justru karena saya mengasihi. Karena saya punya maksud. Saya ingin dia sehat. Saya ingin giginya bagus tanpa lubang. Saya ingin dia punya pola kehidupan yang baik. Hari ini saudara, kita perlu mengerti. Tuhan juga demikian. Hanya karena dia terlambat, bukan berarti dia tidak mengasihi. Ayat keempat, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Inilah maksud Yesus sengaja terlambat. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, hari ini kalau saudara belum lihat pertolongan tangan Tuhan, seolah-olah Tuhan terlambat. Percayalah akan setiap janji firman-Nya, ya dan amin. Dia tidak akan mengingkari. Dia pasti menepatinya, saudara. Bilur-bilurnya sanggup untuk memulihkan kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Rancangannya, saudara, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Allahku kan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Doa saya, saudara, waktu kita belum lihat Tuhan dengan tangan-Nya menolong, kita percaya maksud hati Tuhan itu karena ada kemuliaan yang akan Dia nyatakan. Itu karena Dia mengasihi kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, bicara soal dikasihi,
Salah satu murid Yesus yang dia juga sangat intim, sangat dekat adalah Rasul Yohanes. Yohanes ini satu dari 3 orang intinya Tuhan Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yohanes ini saudara adalah murid yang dipercaya untuk merawat Maria ibu Yesus. Berarti di mata Tuhan dia adalah seseorang yang bisa bertanggung jawab. Bisa diberikan sebuah tanggung jawab yang besar. Bahkan saudara, waktu murid-murid lain semua tersebar. Waktu Petrus menyangkal 3 kali. Waktu Yudas menjual Yesus. Di mana Yohanes waktu Yesus disalibkan? Dia ada di sana. Dia hadir saudara. Dan kita tahu waktu Rasul Yohanes menulis kitab Yohanes dan dia memperkenalkan diri, siapakah identitasnya? Dia berkata, murid yang dikasihi. Dan ini hanya tertulis di kitab Yohanes, saudara, tidak dalam Injil yang lain. Waktu dia menulis kitab Yohanes dan memperkenalkan diri, dia berkata, aku adalah murid yang dikasihi Tuhan. Awalnya saudara, waktu saya membaca, saya berpikir, kenapa konotasinya sedikit sombong, saudara? Sombong dalam arti dia merasa dianak emaskan. Sombong dalam arti seolah-olah dia itu dispesialkan, berbeda dengan murid-murid yang lain. Mungkin juga saudara sempat berpikir demikian. Tapi dalam doa-doa saya, saudara, Tuhan memberikan sebuah pewahyuan, pengertian. Bahwa sesungguhnya waktu Yohanes berkata dia adalah murid yang dikasihi dalam kitab yang dia tulis, itu bukan karena dia merasa dianak emaskan atau bahkan merasa lebih dari yang lain sombong. Tidak, saudara. Tetapi sesungguhnya karena dia sangat rendah hati dan sangat bersandar kepada Tuhan. Apa maksudnya, Pastor? Waktu dia memperkenalkan diri di kitab Yohanes yang dia tulis, di kitab yang hari ini kita pelajari tentang Lazarus, saudara, dari pasal ke-11-nya. Dia tidak menyebutkan murid yang dipercaya Tuhan untuk merawat ibunya. Dia tidak menuliskan, memperkenalkan diri sebagai murid yang ada di bawah salib Yesus. Setia sampai akhir. Tapi waktu ditanya siapa dia, waktu dia bisa menuliskan identitasnya, dia tidak taruh identitasnya pada dirinya, pada kekuatannya, pada pencapaiannya. Tapi dia letakkan pada kasih Tuhan dalam kehidupannya. Seperti bulan lalu kita belajar. Inilah sikap hati Habel. Bukan karena mampu, tapi justru Tuhan, without you I'm not able. Sama seperti Yohanes, dia tidak mau memperkenalkan diri sebagai murid yang hebat. Murid yang punya pencapaian. Tetapi sebagai murid yang karena kasih Tuhan bisa ada sampai hari ini. Saudara, hari ini saya ingin katakan kepada saudara, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan di masa sukar sekalipun, carilah alasan untuk memperkenalkan identitas kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu. Tapi karena kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun dia seolah terlambat, dia tetap mengasihi Anda dan saya. Ayat yang ke-7, saudara. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara, setelah Yesus sengaja tinggal 2 hari, akhirnya dia bergegas berjalan menuju tempat Lazarus. Kalau saudara lihat di map, Yudea itu seperti provinsi, saudara, dan di dalamnya ada kota Yerusalem dan ada kota Betania, tempat di mana Lazarus, Marta, Maria tinggal. Jaraknya kurang lebih 2 mil, yaitu kurang lebih 5 kilometer, saudara. Dan Yesus sendiri di pasal sebelumnya, di Yohanes pasal ke-10 bagian akhir, dia itu dikatakan sedang berada di Sungai Yordan, tempat di mana dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita lihat di peta, saudara, dia harus pergi turun ke barat daya, menuju ke kota Yerusalem, dan setelah itu ke tenggara 5 kilometer menuju ke Betania. Memang cukup jauh, saudara. Kita lanjut ke ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya, 5 kilometer. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka
berhubung dengan kematian saudaranya. Akhirnya Yesus sampai, tapi Lazarus sudah meninggal, sudah tutup usia, sudah mati 4 hari. Bagaimana respon Marta dan Maria, saudara? Waktu Yesus terlambat, mereka mengirim pesan karena mereka ingin Yesus menyembuhkan Lazarus, tapi Yesus seolah terlambat. Waktu dia sampai, dia tiba di Betania, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Dan pada zaman itu, saudara, kalau baru 3 hari bisa mati suri, tapi kalau 4 hari sudah sungguh-sungguh meninggal. Ayat 20, saudara. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, sekiranya Engkau tidak terlambat, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ayat 24, saudara. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, nanti waktu Maranatha." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and life. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara, kita sudah baca inilah respon Marta waktu Yesus seolah terlambat. Sepertinya, saudara, perkataan Marta itu rohani. Saudaraku pasti akan bangkit nanti pada akhir zaman, nanti pada saat Maranatha. Tapi di sini kita melihat, saudara, kalau Marta itu percaya Taurat firman Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Marta adalah seorang pribadi yang percaya Taurat firman, tapi seolah-olah dia tidak sungguh-sungguh percaya kuasa Tuhan. Jangan seperti Marta, saudara. Dia percaya Taurat firman, tapi tidak akan kuasa Tuhan. Yang kedua, kita belajar hari ini, jangan sekedar rohani. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh hanya menjadi orang-orang yang rohaniawan. Tapi sesungguhnya dalam setiap langkah kehidupan kita, kita harus jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Kudus. Dan itu yang membuat kita berjalan dalam kemenangan. Saudara, kadang Tuhan seolah terlambat untuk menguji kualitas kehidupan kita. Apakah kita sekedar rohani, sekedar agamawi, sekedar ibadah rutinitas, ataukah sesungguhnya hidup kita setiap saat itu dipimpin oleh Roh-Nya? Sungguh-sungguh, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau boleh jujur, saudara, ada banyak hari ini orang itu tidak percaya kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya kalau mujizat masih Tuhan kerjakan hingga hari ini. Mereka berkata bahwa mujizat itu sebuah kebetulan. Padahal, saudara, semua hal dalam kehidupan kita, semua penyertaan campur tangan Tuhan, itu adalah mujizat yang perlu patut kita syukuri. Salah satu jemaat kita, saudara, kesaksian bahwa sebelum mereka menikah, mereka ini keluarga muda, ternyata sang wanita ini ada masalah dalam kandungannya. Sehingga dia sedih karena kemungkinan dia akan sulit punya anak, dan dia curhatlah kepada calon suaminya. Bagaimana nanti kemungkinan kalau misalnya setelah menikah, mungkin akan sulit untuk punya anak. Karena hasil pemeriksaan dokter berkata demikian. Tapi dari kesaksian mereka, ternyata sebelum menikah, sang suami ini berkata kepada calon istrinya, "Kamu kenapa berkata-kata seperti orang yang tidak beriman, tidak percaya? Bukankah Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat dalam kehidupan kita?"
Wow, luar biasa saudara. Dia tidak hidup berdasarkan apa kata fakta. Walaupun dia tidak delusional, tapi dia punya iman. Kalau Tuhan berkehendak, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa kamu tidak percaya kalau Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mujizat, kata calon suami. Dan ini membuat iman calon istrinya bangkit, saudara. Membuat dia semangat, membuat dia punya pengharapan kembali yang sebelumnya sudah lesu, sudah loyo. Dan waktu mereka menikah, dan waktu mereka saksikan ini kepada saya, tahukah, hari ini mereka sudah punya 3 anak yang lucu-lucu, yang sehat-sehat. Tuhan itu sampai hari ini masih mengadakan mujizat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bolehkah kita berikan tepuk tangan di ruangan masing-masing, saudara, bagi Tuhan yang luar biasa. Saudara, harusnya pengajaran dan pengalaman itu seimbang. Sebagai orang-orang Kristen di akhir zaman, kita harus bertekun dalam pengajaran para rasul. Tapi kita juga harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, orang-orang yang hanya fokus kepada pengajaran, tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah mengalami pertolongan tangan Tuhan, tidak pernah tersudutkan, terdesak, tapi tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar dengan ajaib, akan menjadi orang-orang Kristen yang kering. Sebaliknya, orang-orang saudara yang tidak berdasar kepada firman Logos sebagai pedoman kehidupan, sebagai pagar, sebagai pelita yang menuntun, dan hanya mengejar pengalaman-pengalaman yang supranatural, akan menjadi orang-orang Kristen yang keliru dalam kehidupannya. Karena membuat sebuah pengalaman dalam hidupnya menjadi sebuah kebenaran, yang padahal harusnya terlebih dahulu diuji, saudara. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, mari jangan sekedar ibadah. Kita harus hidup oleh iman. Tuhan mau saudara setiap hari kita baca firman supaya kita sungguh-sungguh mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi juga kita punya pengalaman dengan Dia. Dia sanggup mengadakan mujizat. Dia sanggup memberikan terobosan. Dia sanggup menolong. Dia sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak kering, tapi juga tidak keliru. Tapi orang-orang Kristen yang punya kuasa, yang penuh kasih Kristus, saudara. Saudara, firman Logos, Alkitab itu harus jadi dasar kehidupan kita. Tapi setelah kita baca firman Logos setiap hari, Tuhan mau juga menuntun hidup kita dengan rema yang spesifik. Bagi setiap pribadi, di musim yang berbeda-beda. Karena buku Alkitab ini bukan sekedar buku sejarah, saudara. Tapi ini adalah firman yang hidup. Setiap kata, setiap huruf di dalamnya mengandung kehidupan, mengandung kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Saudara, Tuhan masih mengadakan mujizat sampai hari ini. Dia masih menyembuhkan hingga hari ini. Jangan jadi seperti Marta. Dia rohani, tapi tidak percaya kuasa Tuhan. Hidupnya tidak dipimpin oleh Roh. Ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara, inilah respon Maria. Respon Maria berbeda. Dia percaya Taurat firman Tuhan. Nanti Lazarus pasti dibangkitkan pada hari kebangkitan. Tapi saudara, dia juga percaya kalau Yesus hadir, Lazarus dapat hidup. Dia tahu kuasa Yesus itu luar biasa, bahkan melebihi aturan yang ada, aturan penyakit yang tidak bisa sembuh, aturan mati sudah 4 hari bukan sekedar mati suri. Aturan hari Sabat tidak boleh menyembuhkan, seolah-olah dia sadar Yesus datang untuk menyempurnakan Taurat. Dia tahu Yesus adalah firman yang jadi manusia. Saudara, hari ini kita perlu jadi seperti Maria. Dia percaya akan Taurat firman Tuhan, tapi juga percaya akan kuasa Tuhan. Yang ketiga, saudara boleh catat,
iman kita harus teruji. Kadang-kadang saudara, Tuhan seolah terlambat untuk menguji kualitas iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman atau hanya sekedar rutinitas dan ikut-ikutan, saudara. Di sini kita lihat saat ada ujian, saat Tuhan seolah terlambat. Maria itu punya iman yang luar biasa kepada Yesus. Saudara, iman itu menurut saya adalah kalimat seperti demikian. Tuhanku sanggup untuk menyembuhkan. Tuhanku sanggup untuk menolong, memulihkan. Tapi, kalaupun tidak, Dia tetap Tuhan dalam kehidupanku. Ini kalimat yang menyatakan iman yang sesungguhnya, saudara. Banyak orang, saudara, tidak berani percaya karena takut kecewa. Tidak berani berharap, beriman karena takut nanti tidak terjadi sesuai apa yang dia harapkan. Jangan, saudara. Iman itu harus seperti tadi. Percaya Tuhan sanggup, tapi juga berserah karena Dia berdaulat. Percaya dan berserah harus bersamaan karena itu yang terbaik. Jadi dalam kehidupan kita tidak jadi orang-orang yang pesimis, yang kalah dengan kenyataan hidup. Ya, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa kerjakan. Saya doa tidak doa sama saja. Atau sebaliknya, saudara, kita juga tidak jadi orang-orang yang delusional. Pasti terjadi. Apa yang saya doakan pasti terjadi. Apa yang saya minta pasti Tuhan jawab. Tidak. Kita, saudara, jadi orang-orang yang berkata, Tuhan, Engkau sanggup. Bagimu tiada yang mustahil. Bilur-bilurmu sanggup untuk menyembuhkan. Engkau sanggup untuk memberikan jalan keluar. Engkau sanggup untuk memulihkan yang sudah hancur. Engkau sanggup membuat prodigal son kembali ke rumah. Engkau sanggup menyembuhkan mental illness. Harus begitu iman kita. Tapi setelah itu kita juga berkata, tapi kalaupun Tuhan berkata lain, selama-lamanya aku akan tetap ikut Yesus. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, iman kita harus teruji. Saat Maria beriman, saat imannya lulus uji, dia berkata, Tuhan, saudaraku, kalau Engkau datang tidak akan mati. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia tahu Maria ini percaya Taurat firman, tapi percaya juga Dia penuh kuasa. Ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah Dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 43, saudara. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, saya tutup dengan ini. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Waktu Tuhan ada di kubur saat itu, ada begitu banyak orang-orang yang sudah mati. Kalau Dia tidak panggil nama Lazarus dan berkata, bangkit dan keluarlah, semua yang mati hari itu akan bangkit. Percayakah saudara? Inilah kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa menciptakan langit dan bumi, alam semesta, Anda dan saya. Sehingga Dia harus panggil Lazarus dengan namanya. Lazarus, bangkitlah. Sehingga Lazarus yang berjalan keluar, yang bangkit dari kematian. Saudara, Tuhan kita itu sungguh tak terbatas. Kita harus percaya itu dengan iman. Bahkan saudara, seringkali Tuhan itu seolah sengaja terlambat. Seperti dalam kejadian Marta dan Maria, saudara mereka Lazarus. Karena kalau Tuhan datang sesuai dengan permohonan mereka, Lazarus masih sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka hanya akan mengenal Yesus sang penyembuh. Tapi kali ini, karena Tuhan sengaja terlambat, mereka menyaksikan Yesus sang kebangkitan dan hidup. Saudara, buat Anda yang sedang bergumul, ketahuilah masalah yang besar itu juga akan membuat kita melihat mujizat yang besar. Seberat apapun, sesulit, sesukar apapun, hari ini kalau Tuhan seolah terlambat menurut kalender kronosmu, percayalah dengan iman. Kalau Dia
terlambat bukan berarti dia tidak mengasihi. Percayalah, kita harus teruji saudara kehidupan kita. Bukan sekedar rohani tapi sungguh-sungguh dipimpin oleh roh. Iman kita harus sungguh-sungguh teruji saat mengikuti Yesus. Kita percaya bagi dia tidak ada yang mustahil. Tapi kita juga berkata, Tuhan, kalau engkau berkehendak yang lain, aku selama-lamanya akan mengiringmu. Saya rindu berdoa buat saudara hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Philadelphia yang hadir dan seolah-olah sedang mengalami keterlambatan dalam pertolongan yang Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Biar firman hari ini menguatkan mereka, bahwa kalau mereka belum lihat pertolongan tangan-Mu, mereka harus percaya maksud hati-Mu. Rancangan-Mu bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau seringkali izinkan keterlambatan supaya kami tidak hanya sekedar rohani, tetapi sesungguhnya hidup dipimpin oleh roh. Sungguh-sungguh percaya setiap janji firman-Mu, tapi juga percaya Engkau sanggup memberikan rema, sanggup menyembuhkan, sanggup memberikan pertolongan, terobosan. Terima kasih Tuhan, biar iman kami didapati teruji. Karena waktu Engkau datang nanti, yang Engkau cari adalah iman. Kami berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi kami juga berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang hancur pulihkanlah Tuhan. Yang mengalami mental illness Tuhan, Engkau yang jamah. Beserta dengan pertolongan dokter, obat. Tapi kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup untuk menjamah. Adakanlah mujizat Tuhan. Hamba-Mu berdoa keluarga yang retak, pulihkanlah. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Biar ada kasih mula-mula. Biar ada cinta agape itu yang menaungi seluruh keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, saya mengajak saudara kita nyanyikan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini.
Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati semua jemaat dengan berkat yang terbaik. Berkat daripada Allah Bapa di surga. Persekutuan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Penghiburan penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Memimpin menyertai setiap kita. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.